Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Anbiya wal Mursalin wa ala alihi wa ashabihi Alhamdulillahil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mana pada kesempatan kali ini Allah karuniakan kita nikmat yang begitu besar, yang begitu banyak hingga sulit sekali kita untuk menghitungnya. Seperti dalam firman Allah mengatakan, jika kita hitung nikmat Allah seluas samudra, seluas lautan, maka bahkan lautan menjadi tintanya, maka itu tidak akan cukup untuk menghitung begitu banyak nikmat Allah. Salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan untuk kita semua umatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya menjadi yang mendapatkan syafaatnya beliau. Amin. Amin. Sampai dan juga menjadi pengikutnya dan juga menjadi tetangganya di surga. Amin. Amin ya Allah. Ya, yang terhormat di sini jazakallah khair pada Ustaz Yazid Patono atas kehadirannya di rumah mertua ya, masih rumah mertua. Mertua indah. Mertua indah. Pep. Ini pondok mertua indah. Mudah-mudahan tidak mengurangi esensi pertemuan kita juga, dan mudah-mudahan menjadi awal silaturahmi yang terus sampai dengan akhir hayat kita, bahkan kita saling menjadi pemberi syafaat, sama-sama memberikan kesaksian bahwasanya kita telah sama-sama di dalam majelis ini untuk sama menuntut ilmu atau mencari ilmu di jalan Allah, insyaallah. Nah, langsung saja supaya tidak berpanjang-panjang, dan juga tentu kita ingin menyerap dari ilmu yang akan disampaikan oleh murabbi kita kepada Ustaz Yazid. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segala nikmat akan diberikan kepada orang yang bersyukur. Nikmat yang belum dikasih akan dikasih lagi kepada yang bersyukur. Baik nikmat ilmu, di mana ilmu ini ada dua macam. Ilmu lahiriah, ada ilmu batiniah. Ilmu lahiriahnya kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, tapi hati kita nyambung kepada Allah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Itu ilmu batiniah. Jadi kita jangan hanya dohirnya aja, tapi bagaimana hati kita nyambung ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka hati kita nyambung kepada Allah. Batiniahnya kita nyambung dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Untuk mencapai ilmu batiniah ini diperlukan belajar yang sungguh-sungguh, diperlukan ilmu yang kita gali itu betul-betul, bukan hanya sekedar iseng. Hati saya bisa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, hati saya bisa mengartikan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Itu karena saya belajar dulu di madrasah atau belajar dulu di kampung dengan guru-guru saya yang mengartikan, belajar ngaji sambil mengartikan. Emang kalau dari kecil belum terasa gitu. Makanya kalau ada anak kecil bermain, lagi sholat bermain, itu memang belum nyambung, ilmunya baru sebatas lahiriah, belum sampai ke batinnya. Nah, ilmu lahiriah dan batinnya ini harus kita miliki. Makanya istilah Jawa itu ilmu kebatinan. Sebenarnya hanya pemahaman kita yang salah. Memang ilmu kebatinan itu maksudnya hati kita itu nyambung dengan Allah gitu. Jadinya yang gaib. Ya, menyambung dengan yang gaib, yaitu Allah, itu maksudnya. Batinnya. Mistik. Ketika kita ucapan kita kan Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat, seharusnya hati kita itu nyambung kepada
saudara kita yang kita doakan gitu. Hanya sekedar ucapan mulut aja, Allahumma firlil muslimin wal muslimat, tapi sama tetangga berantem aja, itu berarti kan nggak nyambung. Sampai baru sekedar lahiriahnya. Ini hasil ngaji tadi pagi ya sama Ustadz Satori, Dr. Satori. Jadi setiap Selasa itu ada pengajian dari jam 6 sampai jam 7. Nanti saya kirim linknya ya. Siap. Itu setiap Selasa sambil dengerin. Yang dikaji adalah kitab Ihya Ulumuddin. Lumayan kita dengerinnya. Ada kitab Imam Ghazali kan pembersihan hati. Jadi kata beliau tadi pagi, ada ilmu lahiriah, ada ilmu batiniah. Semakin orang batiniahnya bagus, berarti lahirnya juga bagus. Insya Allah ya. Dan makanya al-dhahiru tadulu ala batin katanya. Hal-hal yang zahir itu menunjukkan yang rahasia gitu. Makanya ketika Rasulullah bilang gini, seandainya umatku tahu tentang keutamaan bulan Ramadan, maka mereka akan minta Ramadan menjadikan 1 tahun. Dan Nabi Muhammad itu tidak memberitahu seluruhnya karena khawatir yang dikasih tahu itu jadi gelisah, jadi beban gitu. Gitu. Seandainya antum tahu pahalanya datang ke majelis ini, itu pasti batinnya siap gitu. Dimanapun kita. Tapi kalau nggak tahu atau nggak mau tahu gitu, maka kita tiadakan kesiapan. Coba ketika kita baca surat Al-Anfal, nggak ada Qurannya. Surat Al-Anfal yang berkaitan dengan kalimat infiru. Coba ada nggak infiru di situ? Surat 8 ayatnya tolong dicari. Infiru khifafan wasiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Coba. Ketemu Pak Tono? Belum. Apa tadi? Infiru khifafan wasiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ora ketemu. Terus. Intasfa sini. Cari aja pakai Google. Infiru. Bagus. Infiru. Biar lama Tahu beres aja. sambil nunggu hujan. Infiru, berangkatlah kamu ya. Khifafan, dalam keadaan ringan. Wasiqalan, dan dalam keadaan berat. Wajahidu, dan berjuanglah, bersungguh-sungguhlah kamu bi amwalikum wa anfusikum, dengan hartamu dan jiwamu. Ketemu Pak Ustaz. Hah? Ketemu nggak? Belum ya? Dalikum khairul lakum, yang demikian itu lebih baik bagimu.
In kuntum ta'lamun, kalau kamu mengetahui. Jadi, nah suatu hari ada yang namanya Mus'ab bin Umar. Ini kakeknya mau ikut perang sama Rasulullah. Rasulullah ngajak perang nih, perang apa namanya, Khaybar atau perang apa kalau nggak salah itu. Katanya, udah kamu nggak usah ikut ayah, katanya. Ayah mengsekolot, katanya. Tapi kata ayahnya, membaca ayat ini, bahwa ayat ini bukan untuk pemuda aja, tetapi untuk yang tua. Infiru, berangkatlah kamu. Khifafan, ketika ringan, ketika muda, ketika ada motor, ketika ada ini ya. Wasikolan, sikolan kan ketika susah, udah tua, udah ini, yang berjuang banget tak. Jadi ganti baik anak-anak nak. Tapi ini pemuda ini apa? Bapaknya ini nggak mau gitu. Ingin mati di jalan Allah. Jadi situlah. Jadi ayat ini bukan untuk pemuda aja, tapi juga untuk orang tua. Untuk yang sedang sehat ataupun untuk yang sedang sakit. Kalau lagi sehat mah enak ya. Enak, banyak duit. Hujan enggak ya. Terus apa ya? Suasananya enak gitu kan. Mobil ada gitu. Itu malah nggak mau ngaji. Nah, itu dia. Itu sudah bertentangan dengan ayat Allah ya. Semakin dikasih nikmat oleh Allah malah istijrah terus kamu tuh. Kedudukannya naik terus. Makin tinggi kedudukan, makin jauh dengan Allah. Na'udzubillah min Diolok. di Allah. Nggak tahu Allah lagi ngolok. Di antara sebagian Allah melupakan kita adalah ketika kita mau melakukan kebaikan tapi kita nggak mau. Berarti Allah sudah mau melupakan kita. Kita dilupakan oleh Allah. Kita tahu nih sholat sunnah tapi kita udah nggak mau gitu. Kita tahu nih. Berat. Iya, rasa berat ya. Kebaikan itu ada, itu juga hati kita, tapi kita nggak mau melakukan. Itulah ciri-ciri orang yang dilupakan oleh Allah atau orang yang melupakan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Taubah ya? Iya. Gimana bunyinya? Jauh awat ya atau malah. Kalau wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya? Enggak ada arti. Oh ya udah Ayat tadi artinya. 41. 41 Taubah ya. ayat 41. Nah, Ya. atau 41. Surat keberapa? Surat ke-9. Oh, beda satu surat ya. Oh, ini ya. Ya, coba Pak Tono. Infiru artinya berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jika kamu mengetahui, nah itu mungkin karena banyak yang mengetahui. Ya, karena tadi kalau orang faham ayat ini, batin, ilmu batinnya nyambung gitu. Maksudnya mampu menerjemah, mampu memahami gitu. Kan orang yang batinnya mati Pak, cuma ngomong doang kan, nggak bisa sampai ketembus ke hati gitu. Infiru, berangkatlah kamu. Infiru ini bukan hanya berangkat tapi segera gitu. Jadi geus waktuna sholat gitu, ulah ditunda-tunda gitu. Geus waktunya ke masjid gitu. Dan Sebab kalau di adan ya. Yang tadi orang geus masjid kan aya kana komat-komat. Nah, ini Ada kebiasaan makanan. saya mungkin ya, Tantangan. kebiasaan kita harus kita rubah. Jadi kalau bisa datanglah sebelum adzan gitu. Kalau bisa. Itu berarti orang itu betul-betul sudah menyiapkan diri untuk jamaah. Memang kita kadang-kadang ya Nunggu adan kita beres. datang adzan juga nggak ada imamnya, masih sholawatan juga pada ini lama gitu ya. Maunya akhirnya datangnya lambat, akhirnya terlambat juga. Masbuk namanya, makmum masbuk. Tapi yang bagus itu tadi, datanglah sebelum adzan atau setelah adzan berangkat cepet-cepet minimal ya. Minimal tengah mendengar panggilan.
Tapi alangkah indahnya kalau sebelum adzan kita udah siap-siap. Kamu adan sekalian. Apalagi khifafan itu ringan, dalam keadaan senang, bahagia gitu, dalam keadaan luas gitu, lapang pikiran gitu. Wasyiqolan, keadaan rumit. Justru ini kalau kita ada kerumitan, kita ada masalah, ada benar, udah deh ngaji dulu, ngaji kayak ayat solusinya itu. Jadi orang kadang-kadang salah, suka rumit malah ke dukun. Ngaji entah kalau saya dari dulu sudah merasakan nikmatnya ngaji itu. Murabi belum bertanya, materi dibahas itu jawabannya. Nah, antum kalau udah bisa begitu, berarti itulah sudah nikmat gitu. Nikmat berjamaah, nikmat tilawah, nikmat. Itu kalau belum merasakan seperti itu, datang kok cuma enggak, datang ke majelis nggak ada solusi, nggak ada, tidak membawa nikmat. Nah, ini itu harus diperbanyak kaji dulu. Wajah itu artinya sungguh-sungguh, bukan bawa bedil untuk nembak bedul ya. Itu namanya apa tuh? Jahil. Nganjingan. Kalau di kelas kita kan berburu. Wajah itu di sini artinya sungguh-sungguh. Bi amwalikum, dengan hartamu ya. Namanya mau berjuang ya pasti itu kita harus mengeluarkan sedikit harta. Itu enggak berjuang pun kita mengeluarkan kan? Gitu. Bi amwalikum wa anfusikum, dan dirimu, jiwamu, fisabilillah, di jalan Allah. Zalikum, yang demikian itu, khairul lakum, lebih baik, in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Ya kalau nggak tahu mah ya baik ya, kalau tahu ya baik tentunya gitu. Ini. Tadi ilmu lahiriah dibarengi batiniah. Ketika kita ucapkan la ilaha illallah, kata hati orang menerjemahkan tiada Tuhan yang aku sembah kecuali Allah. Ketika kita subhanallah, habis sholat kan, mulut bicara subhanallah, hati menerjemahkan masyuci engkau ya Allah, masyuci engkau ya Allah, masyuci engkau ya Allah. Jadi sinkron antara mulut dengan hati. Jadi sinkron antara ilmu batiniah, ilmu yang nggak kelihatan itu kan terjemahkan nggak kelihatan ya, dengan ilmu yang lahiriah, jelas. Oh, Pak Yaji lagi ngomong ini subhanallah, hatinya. Nah, materi kita kali ini sudah selesai terkait dengan materi hadis ya, hadis 10 20 sampai 20 kewajiban orang ya. Tapi ada kewajiban lagi, yaitu kita memahami kembali itu hadis itu. Diulang di rumah masing-masing. Kita sedang bikin bukunya nih, judulnya adalah 10 bekal dai. Antum boleh menyumbang, kamu mau membahas beberapa hadis 1 misalnya, hadis 2, hadis 3, hadis 4, hadis 5, hadis 6, hadis 7, hadis 8. Nanti dibagi ya. Iya. Nah, jadilah buku antologi nanti. Aduh, gitu. Seperti itu. Supaya itu ada kreativitas ya. Insya Allah barokah. Nah, selanjutnya dalam kurikulum dakwah itu juga ada materi tajwid. Nah, ini perlu kita pahami. Bisa kita lihat, yaitu judulnya hukum mimati ya. Hukum mimati. Ada berapa hukum mimati? Hukum mimati. Ada 3 ya. Idgham syafawi, Idhar idhar syafawi, idgham idgham
Selain idgham mimi ya Ustaz. Dan Ikhfa 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 syafawi. ya, ikhfa syafawi. Jadi kalau ada mim mati atau mim disukun, hukumnya itu ada 3 bacaan. Mari kita lihat surat yang tadi. Ada nggak mim yang disukunnya di situ? 41. Infiru Infiru khifafau wajahidu biam walikum. Bacaan apa tuh? Idhar safawi, itu harus jelas di situ. Biam walikum, nggak boleh biam, nggak boleh, langsung jelas biam walikum amwalikum wa anfusikum. Kum di sini bi amwalikum, bi am sama likum sama wa nyambung lagi kan? Iya. Wa anfusikum fi nyambung lagi. Jadi itu semua itu namanya idhar safawi. Oh, jadi harus tahu, jadi harus bacanya idhar itu jelas, safawi itu di bibir. Di bibir harus jelas, gak boleh didengungkan. Kumnya ya, mimnya yang ditasjid itu. Biam itu tasjid kan? Biam itu sukun kan? Iya. Nah itu namanya depannya apa, lihat. Biam wa berarti huruf wa, mim bertemu wa, makanya harus jelas. Itu. Biam walikum, nggak boleh dibaca biam, nggak boleh, harus cukup biam walikum. Kum wa, nah jadi juga harus jelas lagi biam walikum. Nah, wa anfusikum fi sabilillah. Nah ini coba sama-sama. Infiru, ayo. Infiru khifafan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Nah, jadi mim yang di tasjid itu bila bertemu dengan selain mim dan ba maka idhar. Kalau ada mim mati ketemu mim mati, itu nama idgham mislain, masuk dengan dengung ya. Kalau mim mati ketemu ba, itu namanya Ikhfa syafawi. buka. Mim ba Mim ikhfa safawi. Mim idgham mim tanpa ba tanpa mim idhar safawi. Dzalikum khairul lakum. Nah, dzalikum khairun. Kum khair. Mim ketemu kha. Bacanya gimana? Jelas. Dzalikum khair. Khairul lakum, lakum ing. Lakum ing. Mim ketemu alif, bacanya apa? Idhar. Jadi ini banyak nih idhar nih. Jangan sampai salah nih. Pokoknya selain ba sama mim itu idhar. In kuntum ta'lamun. Mim ketemu ta. Apa? Idhar juga. Jadi ada berapa coba bacaan idharnya? Coba dihitung. 1 ada di kalimat apa? bi amwalikum 2, wa anfusikum fi 3, dzalikum khairul 4, lakum ing lakum ing tum 5. tum tak. Jadi ada 6 ya. Biam wa 1. Likum wa Ya 6. 2. Sikum fi ya. Ya
3. 3. Dalikum khoy berapa? 4. Lakum in kung 5. Kungtum ta'lamun itu 6 ya. Karena memang belajar ilmu tajwid itu tidak fardu ain, fardu kifayah. Jadi tapi mengamalkannya itu fardu ain gitu. Ya kita sisipkan aja ya. Iya, Emang ada materi untuk ini gitu. penting. Iya, supaya mengingat. Mengingat kalau yang belum tahu bertambah ilmu. Nanti bisa lah dilihatnya. Dilatih di YouTube, cari hukum bacaan idhar safawi, muncul red. Dengerin, oh ini gitu sekarang mah. Kita kayak mahasiswa kayak banyak yang dari sarjana googling. Ya. SD. Itu saya tinggal nyomot-nyomot aja gitu kan. Jadi nyomot. SAG juga bisa. SAG juga berarti. SAG Yang gitu. ahli Google. Dari Google. Bukan alam kan. Itu makanya nggak mustahil gitu. YouTube juga banyak sih. Bingung-bingung ya. Bismillah aja ya. Satu ayat lagi ya. Iya, satu. Biar agak paham. Lau kana 'aradan qariban wa syafaran qasidan lattaba'uka walakin ba'udat itu nun mati ketemu ba menjadi iklab. Alaihimus suqoh. Ini mimnya hidup ya. Iya. Jadi nggak ada hukumnya. Wasayakhlifuna billahi lawis taqna la harajna ma'akum. Nah, dar safawi lagi. Ma'akum yuhlikun. Mim bertemu Iya. ya, idhar ya. Harus jelas. Ma'akum yuhlikuna anfusihim wallahim anfusahum wallah. Mim bertemu wa, baca apa? Idhar safawi. Jelas di bibir. Jadi langsung ditangkap bibirnya, jangan ditungguin lagi. Jadi anfusahum langsung mingkem. Anfusahum wallah. Mingkemnya juga lah, jangan lama-lama, nggak boleh anfusahum. Nggak terlalu lama mingkemnya. Anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Ada berapa tuh? Dari wasayakhlifuna billahi ada berapa? Coba hukum mim matinya. Idhar 3. 3. 1, 2, 3, betul ya. Demikian materi kita kali ini, yaitu bagaimana kita memahami ilmu tajwid. Di antaranya adalah hukum mim mati. Diterapkan di dalam membaca Al-Quran. Kata Pak Tono, apa tujuan belajar? Diterapkan. Kalau saya bilang apa tujuan belajar? Terapkan. Diterapkan. Coba ulangi. Apa tujuan belajar? Diterapkan. Katakan pada diri kita. Apa tujuan belajar? Diterapkan. Diterapkan. Oh iya ya, diterapkan. Jadi baca Qurannya nggak usah ngebut-ngebut, yang penting itu jelas dulu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.